Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam perkuliahan mengenai ilmu alamiah dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Di dalam pertemuan ini ada 4 poin yang akan saya ulas di sini. Itu yang pertama mengenai biosfer dan makhluk hidup, yang kedua teori asal mula kehidupan, yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup, dan yang keempat, mengenai persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Kita lihat yang pertama mengenai biosfer dan makhluk hidup. Biosfer itu apa sebenarnya? Itu pertanyaan dasar dari poin pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer itu adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitasnya. Kurang lebih seperti ini gambar biosfer. Kita lihat, biosfer itu dia terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Lapisan atmosfer adalah merupakan lapisan udara di atas bumi, itu membungkus bumi dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ionosfer, ya, dia berada lebih dari 80 km di atas permukaan bumi, lalu stratosfer berada pada 16 sampai 80 km di atas muka bumi, dan yang ketiga troposfer itu berada pada 0 sampai 16 km di atas muka bumi. Troposfer itu apa? Troposfer itu adalah lapisan yang dinamis di mana terdapat uap air yang dapat membentuk awan dan hujan periodik. Sampai saat ini baru diketahui bahwa makhluk hidup hanya dapat beraktivitas di lapisan troposfer ini. Lapisan kulit bumi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu litosfer yang merupakan bagian yang padat dari lapisan kulit bumi, dan hidrosfer merupakan bagian yang cair dari lapisan kulit bumi. Nah, biasanya Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang biasanya peserta terbang itu biasanya berdasarkan uraian ini kita biasanya terbang dalam lingkungan troposfer, yaitu 0 sampai 16 km di atas muka bumi. Setelah bola bumi mengalami pendinginan dan terbentuk benua, danau, sungai, dan lautan sekitar 2.250 juta tahun lalu, terbentuklah wahana bakal biosfer, yaitu suatu tempat bagi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam kehidupan terbentuk sistem hubungan antara makhluk hidup materi dan energi yang mengelilinginya. Tempat dan sistem itulah yang disebut biosfer. Biosfer mensyaratkan ketersediaan air dan oksigen, serta zat-zat kimia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu makhluk. Makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Ini termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia yang kompleks yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk merespon perubahan di sekitar mereka. Dalam setiap pernyataan suatu kejadian menurut biologi dan ekologi, organisme itu yang mana dalam bahasa Yunani-nya yaitu adalah organon yang berarti alat, itu merupakan kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Istilah organisme kompleks itu mengacu pada organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Nama lainnya yang sering disebut selain organisme adalah makhluk hidup. Organisme itu terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, ada beberapa ciri, yaitu 5 ciri. Nah, ciri yang pertama adalah melakukan pertukaran zat atau metabolisme.
Artinya bahwa adanya zat yang masuk dan keluar, meliputi nutrisi, respirasi, dan juga ekskresi. Pada makhluk hidup, terjadi pengambilan dan penggunaan makanan, respirasi atau pernapasan, sekresi dan ekskresi. Sedangkan benda mati, dia tidak mengalami hal-hal tersebut. Ciri yang kedua yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. Ciri yang ketiga adalah melakukan reproduksi atau perkembangan biak. Pada makhluk hidup, terdapat kemampuan untuk membuat makhluk itu menjadi banyak, sedangkan pada benda mati tidak ada potensi itu, sehingga tidak mungkin untuk diaktualisasikan. Lalu ciri yang keempat itu memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. Nah, makhluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap perubahan sekitarnya, misalnya cahaya. Kalau terlalu silau kan nanti pupil kita mengecil, atau kita menutup mata atau menggunakan remedi kacamata hitam. Gerakan, gerakan refleks, kelembapan dan suhu. Besarnya reaksi itu dia seimbang dengan aksi yang diberikan. Itu prinsip atau hukumnya, hukum aksi dan reaksi. Ya, ciri yang kelima yaitu memiliki kemampuan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Sekarang kita lihat poin B mengenai teori asal mula kehidupan. Itu ada 4 teori, yaitu teori kosmozoa, teori Moore, teori transendental, dan teori omne vivum ex ovo. Pertanyaan mengenai bagaimana kehidupan pertama dimulai di bumi itu masih menjadi perdebatan dari dahulu sampai sekarang. Aristoteles, seorang filsuf Yunani pada zaman klasik, 3,5 abad sebelum Masehi, itu menggunakan teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati, atau dalam bahasa Latin itu dikatakan generatio spontanea. Beberapa teori yang ingin menjawab pertanyaan dari mana asal mula kehidupan itu akan saya urai satu persatu. Kita lihat yang pertama, teori kosmozoa. Teori kosmozoa ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu datang ke bumi dari bagian lain alam semesta ini. Nah, diperkirakan suatu benda berat telah menyebarkan makhluk hidup, dan makhluk hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Dalam teori ini ada teori lain yang berpendapat bahwa makhluk hidup di bumi ini asal-usulnya dari luar bumi, mungkin dari planet lain. Benda hidup yang datang itu mungkin berbentuk spora yang aktif, jatuh ke bumi lalu berkembang biak. Pendapat atau hipotesis ini terlalu lemah karena tidak didukung oleh fakta-fakta dan juga tidak menjawab asal mula kehidupan itu sendiri. Kita teori yang kedua, teori Moore. Nah, teori ini menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang stabil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, maka muncullah kehidupan. Itu teori Moore. Kita lihat teori transendental. Teori transendental ini memandang makhluk hidup ada di muka bumi karena diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan sains. Dan yang terakhir, yang keempat, teori omne vivum ex ovo. Nah, teori ini memandang bahwa kehidupan itu dari telur. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, itu yang lahir atau hidup pada tahun 1626 sampai 1697, yang mana ia seorang ahli biologi dari Italia. Ia membuktikan bahwa ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat yang meletakkan telurnya dengan sengaja di situ. Dari berbagai percobaannya yang serupa, ia memperoleh kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa asal mula kehidupan itu adalah telur atau omne vivum ex ovo. Artinya seluruh kehidupan itu ex, berasal dari atau keluar dari ovo, keluar dari telur. Sekarang kita lihat poin yang berikut mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Untuk keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri, tidak ada makhluk hidup di alam ini yang persis sama satu dengan yang lain jika dilihat dari sifat atau karakter
yang tampak maupun sifat atau karakter yang tidak tampak. Masing-masing individu dalam satu jenis atau satu spesies itu memperlihatkan perbedaan bentuk tubuh, warna, ukuran, kecerdasan, dan lain-lain. Bahkan individu-individu yang berasal dari induk yang sama juga menunjukkan perbedaan sifat. Apalagi jika dibandingkan individu yang berbeda jenisnya. Nah, semua ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup yang berbeda di permukaan bumi ini itu beraneka ragam. Tetapi secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan itu dibagi lagi itu, divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Lalu ada juga dua kelas monokotil dan kelas dikotil. Kita lihat dulu. Yang pertama dunia tumbuhan divisi 1. Itu disebut Talopita. Talopita itu merupakan tanaman yang paling sederhana. Tidak mempunyai akar, batang, maupun daun sebenarnya. Ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Untuk Talopita sendiri, itu dibagi menjadi dua subdivisio, yaitu ganggang dan jamur. Ganggang itu subdivisio 1, dapat membuat makanan sendiri karena mempunyai klorofil. Berdasarkan warnanya, ganggang dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ganggang biru, ganggang hijau, ganggang coklat, dan ganggang merah. Yang kedua adalah jamur, itu subdivisi 2. Merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak mempunyai klorofil dan tidak bisa membuat makanan sendiri. Hidupnya tergantung dari organisme lain atau organisme yang mati. Division 2 itu Bryophyta atau lumut. Bryophyta atau lumut itu meliputi tanaman yang berdaun sederhana dan bagian-bagian akar dan batang. Lumut mempunyai klorofil yang bisa membuat makanan sendiri. Lumut itu dibagi lagi menjadi lumut hati dan lumut daun. Division 3 itu Pteridophyta atau paku. Itu merupakan yang lebih maju lagi sesudah batang, daun, dan akar yang sederhana. Cara berkembang biaknya itu masih dengan spora. Untuk division 4 itu Spermatophyta atau tumbuhan biji, itu meliputi rerumputan dan tanaman polongan. Itu mempunyai perakaran yang luas untuk menyerap air dan mineral. Berkembang biak dengan biji. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisio, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu subdivisio 1, yaitu tumbuhan biji terbuka. Salah satu ordo yang terpenting ialah Conifera, suatu jenis tanaman yang menghasilkan konus. Belahan biji yang terbuka itu terdapat pada konus yang betina. Yang kedua adalah Angiospermae. Itu di subdivisio 2, yaitu tumbuhan biji tertutup. Angiospermae dibagi lagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu merupakan tumbuhan berkeping tunggal. Tumbuhan ini mempunyai akar serabut dan tidak memiliki kambium. Tulang daunnya panjang dan sejajar tersusun saling berdekatan. Yang kelas 2, yaitu dikotil, itu merupakan tumbuhan berkeping 2. Nah, tumbuhan ini memiliki akar tunggang dan ada kambium pada akar dan batangnya. Tulang daunnya menyirip dan mencari. Kita lihat yang berikut adalah dunia hewan. Dunia hewan terdiri dari avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan avertebrata itu dibagi menjadi 8 filium, yaitu pertama Porifera atau hewan berfoli. Porifera atau hewan berfoli itu termasuk hewan bunga karang. Spons yang biasa kita pakai untuk mandi adalah binatang sel-sel hidupnya sudah mati dan hanya tinggal skeletnya. Spons atau hewan bunga karang adalah hewan bersel banyak, di mana masing-masing sel berhubungan atau tergantung satu sama lain. Kebanyakan dari spons hidup di lautan pada air garam yang panas. Tetapi beberapa hidup di danau dan sungai dengan air tawar. Porifera adalah istilah ilmiah untuk spons, anggota filium hewan porifera, yang berarti hewan berpori dalam bahasa Yunani.
Spons adalah hewan yang paling sederhana dikenal. Spons adalah hewan yang paling sederhana, tidak seperti semua filium hewan lain yang memiliki 2 atau 3 lapis rancangan tubuh, itu dipoblastik dan atau tripoblastik. Porifera itu hanya 1 lapisan tubuh atau monoblastik dan tidak ada jaringan yang sejati. Tidak seperti semua filium hewan lain yang memiliki 2 atau 3 lapisan rancangan tubuh dipoblastik atau tripoblastik, porifera hanya 1 lapisan tubuh dan tidak ada jaringan yang sejati. Mereka tidak memiliki pelengkap dan tidak ada kemampuan untuk membuat gerakan. Gerakan apa saja mereka tidak mampu. Kurangnya jaringan otot. Porifera adalah eksklusif dari makhluk air. Beberapa contoh dari porifera yaitu Siton, Spongnia, Spongilla, Sipa gelatinosa, Grantia, Leucosolenia, dan beberapa yang belum bisa saya sebutkan pada kesempatan ini. Yang kedua adalah Colentrata atau hewan berongga. Hewan yang menarik ini sering disebut sebagai bunga laut. Misalnya jellyfish atau biasa kita kenal ubur-ubur. Itu dapat memberikan sengatan yang parah. Di dalam air, jellyfish tampak seperti mangkuk yang tembus cahaya. Kelompok hewan berongga atau biasa disebut Colentrata itu mempunyai bentuk tubuh seperti tabung. Bentuk tubuhnya beragam, tetapi mempunyai rongga dengan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Dalam keadaan berenang, mulutnya menghadap ke dasar laut. Tubuh hewan berongga terdiri dari jaringan luar, eksoderm, jaringan dalam atau endoderm, dan sistem otot yang membujur dan menyilang. Contoh hewan berongga antara lain ubur, hydra, obelia, Aurelia aurita, dan anemon laut. Yang ketiga adalah platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes dalam bahasa Yunani artinya cacing pipih. Cacing pipih adalah filium dalam kerajaan Animalia atau kerajaan hewan. Filium ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Cacing gepeng seperti ini perkembangannya kurang maju dibandingkan dengan cacing-cacing lainnya. Karena apa? Karena saluran pencernaannya hanya mempunyai 1 lubang, di mana pengambilan makanan dan pengeluaran zat-zat sisa terjadi melalui lubang tersebut. Bila daging babi dimakan manusia dengan tidak dimasak terlebih dahulu, kista akan berkembang menjadi cacing pita yang dewasa di dalam usus halus. Contoh dari platyhelminthes atau cacing pipih misalnya planaria, fasciola atau cacing hati, Planorchis, schistostoma, scolex, leher atau strobilus, dan proglotid. Yang keempat adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Pengertian Nemathelminthes itu sendiri atau cacing gilik itu sendiri dalam bahasa Yunani berarti cacing berkas. Itu filium yang sudah pernah dipakai di kerajaan hewan, dan pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polyphyletic. Anggota-anggotanya sendiri mencakup berbagai cacing dikenal dengan cacing gilik, yang mana bentuk hewan itu seperti silinder yang memanjang. Cacing bundar ini pada umumnya adalah parasit. Saluran pencernaan mereka mempunyai 2 lubang, ia tidak bersegmen. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan sel. Genus dari cacing ini adalah cacing tandang. Larva dari cacing ini hidup dalam tanah yang lembab atau panas dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui bagian kulit kaki yang tipis atau bagian tubuh lain yang berhubungan dengan tanah. Contoh Nemathelminthes atau cacing gilik adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Ancylostoma duodenale, dan Necator americanus, cacing tambang. Ada juga Oxyuris vermicularis, cacing kremi,
Wuchereria bancrofti atau Filaria bancrofti, cacing rambut, dan Trisinella spiralis atau cacing otot. Yang kelima, Annelida, cacing gelang. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida atau cacing gelang adalah cacing yang tubuhnya bersegmen. Annelida itu adalah hewan tripoblastik atau hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh yang memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selemata dan merupakan hewan dengan struktur tubuhnya paling sederhana. Ia merupakan cacing yang kompleks dengan struktur tubuh yang sudah maju. Contohnya cacing tanah. Sering melekat pada ikan, di mana ikan digunakan sebagai tuan rumah atau hostess. Contoh dari Annelida atau cacing gelang yaitu cacing kipas, cacing palolo, cacing wawo, dan cacing tanah. Yang keenam, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Arthropoda itu memiliki nama lain yaitu hewan berbuku-buku. Arthropoda bisa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan di udara. Arthropoda bisa menjadi parasit ya. Filum Arthropoda memiliki spesies yang paling besar yaitu 75% dari seluruh hewan yang ada di seluruh dunia. Arthropoda berasal dari bahasa Latin arthra yang artinya ruas, buku, segmen, dan podos artinya kaki, yang berarti merupakan hewan yang memiliki kaki berruas, berbuku, atau bersegmen. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tripoblastik selemata. Spesies dari filum ini paling banyak, sekitar 70.000 telah diidentifikasi. Arthropoda merupakan vertebrata yang paling kompleks. Sifat-sifat dari filum ini adalah mempunyai 3 pasangan atau lebih kaki tambahan. Contoh Arthropoda atau hewan berbuku yaitu udang windu, udang air tawar, kepiting, rajungan, luwing, kalajengking, laba-laba, dan caplak atau tungau. Yang ketujuh, moluska atau hewan lunak. Moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang artinya lunak. Moluska adalah hewan tripoblastik selemata yang bertubuh lunak. Moluska itu hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Beberapa moluska memiliki cangkang. Filium Mollusca merupakan filium terbesar kedua setelah Arthropoda. Ini adalah hewan yang bertubuh lunak, terdapat di darat, laut, dan air tawar. Kira-kira 90.000 spesies telah diidentifikasikan. Hewan-hewan ini berbadan lunak dan tidak bersegmen. Kebanyakan mempunyai kulit pelindung. Karang tiram dan remis adalah bivalvula atau mempunyai 2 katup. Contoh moluska atau hewan lunak yaitu cumi-cumi, kerang mutiara, kijing, tiram, dan kerang raksasa. Yang kedelapan adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kulit berduri. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Termasuk Echinodermata adalah binatang laut. Mempunyai kulit yang berduri. Tubuhnya tersusun seperti roda atau binatang yang radial simetris. Mempunyai jaringan saraf, tetapi tidak mempunyai otak. Contoh Echinodermata atau hewan kulit berduri adalah bintang laut, misalnya bintang laut biru, bintang laut bertanduk. Tuh, 3 contoh hewan berkulit duri. Sekarang kita lihat hewan vertebrata. Untuk hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, dan hewan manusia. Kita lihat satu persatu. Pisces itu ikan. Pisces atau ikan itu hidup di air, baik air tawar maupun air laut, air asin. Ikan merupakan hewan berdarah dingin dengan jantung beruang 2. Tubuhnya diliputi oleh sisik yang berlumut dan mempunyai skelet dari tulang.
Pada suatu ketika ikan dapat menghasilkan telur yang beribu-ribu banyaknya. Fertilisasi terjadi ekstern. Ikan bernapas dengan insang, menerima oksigen dari udara yang larut dalam air. Ikan juga mempunyai gelembung udara. Gelembung ini berisi udara dan menolong ikan dalam mengapung dan menjadi keseimbangan. Pisces termasuk dalam kelompok vertebrata atau bertulang belakang. Pisces terbagi menjadi 3 golongan, yaitu agnatha, chondrichthyes, osteochthyes. Yang pertama adalah agnatha. Nah, agnatha merupakan ikan yang tidak berahang, memiliki mulut berbentuk bulat yang berada di ujung bagian depan. Biasanya tanpa sirip. Namun beberapa jenis agnatha itu memiliki sirip ekor dan sirip punggung. Terdapat notochorda atau serabut saraf di bagian dorsal atau belakang tulang belakang dan diselimuti kartilago atau tulang rawan. Jenis kelamin terpisah, hemaprodit, dan mendapatkan makanan dengan mengisap tubuh ikan lain dengan mulutnya. Contoh ikan pada golongan ini adalah Myxine sp, ikan hantu, dan Petromyzon sp, belut laut. Contoh dari agnatha. Yang kedua, chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Chondrichthyes adalah ikan bertulang rawan yang memiliki rahang mulut bagian di depan. Yang memiliki rahang mulut pada bagian depannya. Kulit tertutup sisik tentunya. Sirip berpasangan serta sirip ekor yang tidak seimbang. Sebagian notochordanya diganti oleh vertebrata yang lengkap. Ginjalnya merupakan mesonefros. Jantung beruang 2, rangkanya bertulang rawan sehingga notochorda yang ada pada ikan muda pun lambat laun tergantikan oleh tulang rawan. Mereka tidak memiliki tulang rusuk, maka jika keluar dari air, berat tubuh spesies besar dapat menghancurkan organ dalam ikan tersebut. Ikan ini tidak memiliki sumsum tulang, sehingga sel darah merah diproduksi di limpa dan jaringan khusus di kelaminnya, yaitu organ Leydig atau penghasil sel darah merah. Organ unik lainnya adalah epigonal yang berperan sebagai sistem kekebalan. Subkelas dari ikan ini adalah elasmobranchi, yaitu hiu, pari, skate, dan holocephaly atau chimera atau hiu hantu. Yang ketiga adalah osteochthyes atau ikan bertulang sejati. Osteochthyes itu merupakan ikan bertulang keras. Mulutnya itu memiliki rahang, sisipnya bertipe ganoid, sikloid, atau stenoid yang semuanya berasal dari mesodermal. Bernafas dengan insang yang ditutupi oleh operculum atau penutup ikan. Notochordanya ditempati vertebrae atau tulang belakang yang padat, memiliki gelembung renang yang terletak dekat dengan faring. Celah-celah faringnya tertutup atau tidak tampak dari luar ya. Jantungnya berwarna 2, ventrikel dan atrium. Darah berwarna pucat mengandung eritrosit yang berinti dan leukosit. Ikan ini juga memiliki sistem limpa dan porta renalis. Mempunyai hati yang berkantung empedu, lambungnya dipisahkan dari usus oleh 2 katup. Memiliki 3 kanalis semi-sirkularis, yaitu organ keseimbangan, yang mengatur keseimbangan ikan melalui gerakan kepalanya. Contoh ikan pada golongan ini adalah Aneurus melas, ikan lele, Anguilla, belut, Stombrus, ikan tuna, dan Sardinops ferulea atau ikan sarden. Yang kedua adalah amfibi. Nama ini diambil dari kenyataan bahwa hewan-hewan ini hidup dalam bentuk larva di dalam air dan sesudah dewasa dapat hidup di darat. Amfibi berdarah dingin. Fertilisasi terjadi ekstern di mana telurnya diletakkan dalam air. Dari bentuk larva kemudian berubah menjadi bentuk kecebong. Amfibi dewasa mempunyai jantung dengan 3 ruang dan kulit yang telanjang. Organ pernapasan berubah dari insang menjadi paru-paru.
Amfibia dewasa masih dapat hidup di air atau sekitarnya. Tetapi kemampuan untuk hidup di darat merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan ikan. Dalam klasifikasi amfibia itu terdapat sekitar 4.000 spesies amfibia yang diklasifikasikan dalam beberapa ordo. Nah, klasifikasi amfibia yaitu apoda, contohnya salamander cacing. Yang kedua, Urodela, contohnya salamander berlendir. Ketiga, Anura, contohnya pangkom dan katak pohon. Peranan amfibia. Amfibia itu memiliki banyak manfaat bagi manusia sebenarnya. Peranan amfibia atau manfaat amfibia bagi kehidupan manusia itu misalnya yang pertama, katak diambil daging dan telurnya yang kemudian dikonsumsi. Yang kedua, kulit katak dapat dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya jika diberi sama. Katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Katak juga dapat digunakan dalam tes kehamilan seperti bufomelanostipus. Kenapa? Karena dapat menghasilkan hormon perang gonad yang efeknya sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita hamil. Katak juga dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh orang Indian. Mereka menggunakan katak itu sebagai racun pada ujung panahnya. Racun bufotalin dan bufotemin dihasilkan oleh jenis kodok Bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Itu keterangan mengenai amfibia atau amfibia. Yang ketiga, reptil. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Proses perkembangannya tidak melalui tingkatan kecebong. Beberapa ada yang hidup di air, tetapi sebagian besar hidup di darat. Fertilisasi terjadi secara intern, itu berarti di dalam tubuh hewan betina. Dalam beberapa hal, ada melahirkan, ada pula melalui jalur yang ditetaskan. Sepanjang hidup, reptil bernapas dengan paru-paru. Jantungnya itu beruang 3, kecuali buaya mempunyai 4 ruang. Kulit diliputi sisik. Reptil dapat menolong manusia dengan memakan insekta. Reptil sendiri memiliki populasi yang sangat banyak dan terbagi berbagai macam ordo. Berikut ini beberapa ordo dari reptil. Yang pertama, ordo Crocodilia, yang merupakan ordo yang memiliki ciri fisik berbentuk seperti buaya. Contohnya buaya, aligator, dan jaguar garhial. Diperkirakan ordo Crocodilia ini memiliki kurang lebih 23 spesies di dalamnya. Yang kedua, ordo Sphenodentia. Itu merupakan salah satu ordo dari hewan tuatara yang mungkin tidak ada atau jarang sekali ditemukan di Indonesia. Terdiri dari 2 spesies saja untuk ordo Sphenodentia. Yang ketiga, ordo Squamala. Itu merupakan salah satu jenis ordo yang memiliki spesies terbanyak, yaitu kurang lebih sekitar 7.900 spesies. Termasuk di dalam ordo Squamala ini adalah kadal, ular, dan beberapa macam hewan amfibi. Yang keempat itu ordo Testudinata. Itu merupakan salah satu ordo yang juga memiliki spesies yang banyak, yaitu sekitar 300-an spesies. Di mana di dalamnya yang termasuk dalam ordo ini adalah kura-kura dan penyu. Manfaat reptilian bagi kehidupan itu sebagai hewan peliharaan. Kulit reptil dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan, dimanfaatkan untuk konsumsi. Telur reptil sering dikonsumsi oleh manusia dan membasmi hawa di kebun dan di sawah. Kita lihat burung atau aves. Itu merupakan kelas pertama yang berdarah panas. Suhu badan tetap berarti tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Bernapas dengan paru-paru, jantung beruang 4. Kulitnya berbulu dan kakinya bersisik. Punya sayap, paruh tidak bergigi, kebanyakan dapat terbang. Telur diliputi oleh kulit telur. Terdapat sekitar 8.600 spesies aves yang masih hidup dan dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam sekitar 28 ordo. Klasifikasi aves adalah yang pertama,
Casuariiformes atau casuari, contohnya emu dan casuari bergelambir ganda. Lalu ada Psittaciformes atau burung meri, itu contohnya betet kepala biru dan kakatu berjambul. Lalu ada Galliformes atau unggas, contohnya ayam buras dan kalkun. Ada Passeriformes atau burung penyanyi, contohnya jalak Bali dan burung beo. Lalu ada Cichoniformes atau burung bangau, contohnya bangau dan kantul putih besar. Ada Strigiformes, itu memiliki bulu yang sangat halus, berekor pendek, kepala besar dan bulat, mata besar mengarah ke depan, yang dikelilingi piringan wajahnya, lalu paruhnya itu berkait, cakarnya tajam, dan mencari makanan pada malam hari. Ayo, hewan apa itu? Ya, contohnya burung hantu hutan dan hantu saya benar. Lalu ada Falconiformes. Falcon itu burung elang ya. Elang kepala botak, raja wali emas, dan alat-alat. Itu masuk dalam Falconiformes. Dan yang terakhir ada Columbiformes. Itu contohnya burung dara mahkota elok dan perkutut. Aves memiliki peran dengan banyak keuntungan dalam manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa contoh peran Aves itu yang pertama sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan membuat kok, itu sutrukuk, dan pengisi bantal. Lalu bulu ayam untuk membuat kemoceng, itu yang biasa dipakai untuk membersihkan debu. Lalu sebagai bahan pembuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Lalu sebagai predator alamiah memangsa ulat dan serangga. Sebagai hiburan misalnya pada burung yang suaranya merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Dan yang terakhir, telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Sarang walet dapat dibuat sop sarang burung. Yang terakhir adalah hewan menyusui atau biasa disebut mamalia. Itu merupakan kelas yang paling maju dalam perkembangannya. Berdarah panas, jantungnya beruang 4, bernapas dengan paru-paru, mempunyai rambut, dinding diafragma, dan 7 ruas tulang leher. Terdapat suatu ordo di Australia yang disebut platypus yang bertelur di sungai. Manfaat mamalia bagi manusia itu yang pertama bisa digunakan dalam bertani, yaitu dengan membajak tanah sawah, sapi kalau dilatih. Yang kedua, untuk sebagai bahan wol, misalnya bulu domba. Lalu bisa untuk memberantas sebuah serangga yang misalnya nyamuk, yaitu kelelawar. Lalu dapat dikonsumsi dimakan ya, sebagai sumber gizi yang banyak, khususnya pada protein, misalnya susu dan daging. Itu contohnya dari sapi, kambing, kuda. Lalu yang kelima bisa dijadikan untuk menjaga rumah dan pelacak jejak, yaitu anjing. Untuk sebagai alat transportasi, kuda penarik soda, sapi penarik gerombak, dan unta. Lalu bisa dijadikan barang kerajinan, misalnya tanduk, bisa dibuat sendok, gantungan kunci, sisir, dan tusuk konde. Dan terakhir bisa menjadi hiburan seperti permainan sirkus, contohnya pada kuda, singa, gajah, harimau, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Yang pertama mengenai persebaran makhluk hidup. Biogeografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies yang berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Di sini kita lihat ada adaptasi hewan terhadap lingkungan. Geografi kehidupan atau biogeografi bisa dikatakan juga sebagai pembagian wilayah berdasarkan geografi yang berkaitan dengan kehidupan yang berada di dalamnya. Jadi, pembagian wilayah di bumi dikaitkan dengan kehidupan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, pembagian wilayah tumbuhan menurut iklim. Yang pertama adalah
daerah tropis. Daerah tropis itu terletak di sepanjang khatulistiwa antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Cirinya beriklim panas, matahari bersinar sepanjang tahun. Perubahan suhu antara Januari sampai dengan Desember itu sangat kecil. Curah hujan sangat tinggi, merata sepanjang tahun antara 200 sampai 225 per tahun ya. Di bawah biomanya terdapat ribuan spesies yang membentuk suatu hutan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pohon-pohonnya besar dan tinggi mencapai 20-40 meter, cabang pohon panjang dan banyak. Di dalam naungan pohon hidup tumbuhan menempel, epifit, yang melakukan adaptasi dengan lingkungan kering karena hidup dari air dan curah hujan yang dikandung cabang atau dahan tetap menempel. Yang keempat, tanah di bawah naungan hampir tidak menerima sinar matahari yang menyebabkan tanaman merambat menjalar ke atas, misalnya rotan. Di lapisan bawahnya, terbawahnya, itu hidup rumput dan lumut sebagai makanan hewan kecil. Yang kedua, daerah subtropis itu terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan. Iklimnya disebut iklim sedang. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri-ciri biomanya yaitu hutannya merupakan hutan luruh. Yang ketiga, daerah kutub. Terletak di antara 66,5 derajat lintang utara sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya adalah musim panas, matahari bersinar lebih dari 12 jam sehari, sedangkan pada musim dingin bersinar kurang dari 12 jam. Bioma khas di daerah beriklim dingin adalah hutan taiga, yang pohonnya hanya terdiri dari satu spesies atau homogen. Pohon khasnya adalah konifer. Yang kedua, kita lihat pembagian wilayah untuk binatang. Dunia dibagi atas 6 daerah binatang atau fauna regions. Yang pertama, daerah oriental. Itu Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia bagian barat, dan sebagian sebelah utara pegunungan Himalaya. Binatangnya adalah gajah, harimau, kerbau, tapir, dan kera. Yang kedua, daerah Australia. Itu Indonesia bagian timur, Australia, dan pulau-pulau di sekelilingnya. Binatangnya adalah kanguru, koala, tupai terbang. Yang ketiga, daerah Palearktik. Itu Asia Utara dan Eropa. Binatangnya adalah raider, beruang, dan bison. Yang keempat adalah daerah Ethiopia, benua Afrika. Binatang itu adalah singa, gajah, jerapah. Yang kelima adalah daerah neotropikal di Amerika Selatan. Binatangnya adalah monyet, binatang pemakan semut, dan tapir. Dan yang kelima adalah Nearktik, yaitu Amerika Utara. Binatangnya adalah bison, kijang, dan kucing gunung. Lalu yang ketiga adalah Indonesia. Alfred Russel Wallace mengadakan penyelidikan di Indonesia pada tahun 1854 sampai dengan tahun 1862. Dan berdasarkan kondisi geografisnya, Wallace membuat garis yang sekarang dikenal dengan garis Wallace. Garis tersebut membedakan flora dan faunanya. Garis yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulu memisahkan fauna dan floranya di Indonesia bagian barat sebagai daerah orientalis dan daerah timurnya sebagai Indo-Australia. Max Wilhelm Carl Weber mempergunakan palung K sebagai batas flora dan faunanya. Garis ini dikenal dengan garis Weber. Binatang yang berasal dari Asia sama dengan binatang yang ada di bagian barat, sedangkan yang di Australia sama dengan Indonesia di bagian timur. Sekarang kita lihat mengenai sejarah perkembangan makhluk hidup. Ini bagian terakhir dari pembahasan kita dalam kali ini. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari
proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan itu adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia itu berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Hasil penelitian terhadap umur batuan yang mengandung sisa-sisa kehidupan zaman dulu, fosil, itu menunjukkan suatu kenyataan bahwa fosil dari makhluk hidup yang sederhana terdapat pada batuan yang umumnya tua, dan sebaliknya fosil dari makhluk hidup yang lebih sempurna terdapat pada batuan yang umurnya lebih muda. Kenyataan tersebut menunjukkan perubahan yang berlangsung secara perlahan dan terus-menerus dari makhluk hidup di muka bumi ini, baik kesempurnaan susunan tubuhnya maupun keanekaragaman kehidupannya. Kemunculan organisme sesuai dengan zamannya itu pada masa Mesozoikum atau Kenozoikum, itu zaman kuartir, Holosen, Pleistosen, lalu tersiernya itu Pleistosen, Miosen, Oligosen, dan Eosin. Umurnya itu untuk Holosen itu 2,4 juta tahun, Pleistosen 16 juta tahun, Miosen 20 juta tahun, Oligosen 42 juta tahun, dan Eosin 70 juta tahun. Tentang kehidupan itu mulai ada manusia pertama, yaitu manusia kera, binatang menyusui, berkembang meluasnya tumbuh-tumbuhan darat dan bunga-bungaan. Itu terdapat tingkat kehidupan baru. Lalu pada masa Mesozoikum, zaman sekunder itu Kapur, Jura, dan Trias. Umurnya itu kira-kira aja ya, 110 juta tahun yang lalu untuk Kapur, 145 juta tahun untuk Jura, dan 190 juta tahun untuk Trias. Kehidupan itu tumbuhan berdaun lebar, burung dan hewan menyusui pertama, dan angiospermae padi-padian. Tingkat kehidupan untuk keterangannya itu tingkat kehidupan pertengahan. Lalu pada masa Paleozoikum itu zaman primer, itu ada Perm, Karbon, Devon, Silur, dan Kambrium. Umurnya untuk Perm itu 230 juta tahun, Karbon 275 juta tahun, Devon 310 juta tahun, Silur 390 juta tahun, dan Kambrium 500 juta tahun. Untuk kehidupan, amfibia pertama jenis pakuan, hutan konifers, ubur-ubur pertama, dan tanaman daratan, dan trilobita. Ini tingkat kehidupannya itu tingkat kehidupan tua. Pada masa Prakambrium itu zaman Prolerozoikum dan Azoikum. Itu untuk Prolerozoikum diperkirakan sekitar 3.500 juta tahun. Sementara Azoikum tidak diketahui. Kehidupan yang ada pada saat itu mulai adanya kehidupan hewan tanpa kedua ya, dan sebelumnya tidak ada kehidupan sama sekali. Kita lihat zaman Azoikum atau zaman tertua, yaitu zaman sebelum ada kehidupan, kurang lebih 5.000 juta tahun yang lalu diperkirakan. Zaman Archeakum merupakan zaman tertua yang diperkirakan berusia 2.500 juta tahun. Bumi masih berbentuk bola pijar berputar pada polosnya, suhu udara panas, iklim dan cuaca tidak stabil, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Archeozoikum atau zaman purba, yaitu era pada saat keadaan bumi cukup dingin, ada benua, samudra, sungai, gunung. Diperkirakan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 juta tahun yang lalu. Pada era ini muncul makhluk pertama yang telah diuraikan di awal, yaitu dengan ciri-cirinya berlangsung sekitar 2.500 juta tahun, keadaan bumi belum stabil, keadaan bumi masih panas karena masih dalam proses pembentukan, belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Proterozoikum atau zaman kehidupan tua kurang lebih 1.500 juta tahun yang lalu. Pada era itu, makhluk pertama mengalami evolusi menjadi makhluk bersel tunggal. Zaman Paleozoikum atau Proterozoikum
atau zaman primer itu terjadi kurang lebih 600 sampai 325 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum itu iklim dan cuaca masih berubah-ubah, curah hujan sangat tinggi, keadaan lingkungan di bumi masih belum stabil. Hujan yang terus-menerus membanjiri permukaan bumi yang panas, mendinginkan dan membentuk genangan air. Pada zaman ini, mulai muncul tanda-tanda kehidupan dengan munculnya makhluk pertama di bumi, yaitu makhluk bersel satu atau mikroorganisme seperti protozoa, dan berkembang makhluk yang tidak bertulang punggung seperti jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Sebagai bukti, itu ditemukannya fosil hewan dan tumbuhan yang berusia berjuta-juta tahun. Zaman ini merupakan zaman pertama. Zaman tersebut dibagi menjadi sub-zaman yang meliputi satu, periode Kambrium, kurang lebih 600 juta tahun yang lalu. Muncul Trilobita dan Brachiopoda. Yang kedua, periode Ordovicium, kurang lebih 500 juta tahun yang lalu. Muncul hewan Cephalopoda dan ikan. Yang ketiga, periode Silur, kurang lebih 440 juta tahun yang lalu. Itu muncul hewan Scorpio, hewan bernapas dengan insan jarang, Crinoidea banyak, serta permulaan amfibi dan korau. Yang keempat, periode Devon, kurang lebih 400 juta tahun yang lalu, muncul ikan, lalu permulaan hutan dan amfibia. Yang kelima, periode karbon bawah, kurang lebih 350 juta tahun yang lalu, muncul hiu, Crinoidea banyak, dan berkembang tumbuhan menjadi sangat banyak. Lalu yang keenam adalah periode karbon atas, kurang lebih 325 juta tahun. Karbon atas kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Itu muncul reptil dan insekta pertama serta kulminasi tumbuhan Paleozoikum. Periode karbon bawah 350 juta tahun yang lalu muncul hiu, Crinoidea belum berkembang, lalu tumbuhan menjadi sangat banyak. Beberapa ciri dari zaman Paleozoikum yang berlangsung 350 juta tahun, permukaan bumi itu berangsur-angsur mulai dingin, telah muncul tanda-tanda kehidupan yang bersel tunggal. Lalu beberapa jenis binatang seperti bertulang belakang mulai ada, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Zaman Mesozoikum atau zaman sekunder, zaman kehidupan pertengahan. Pada zaman Mesozoikum yang terjadi kurang lebih 140 juta tahun yang lalu, keadaan dan iklim cuaca berangsur-angsur membaik. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang-binatang reptil yang mempunyai ukuran badan sangat besar. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil atau zaman kedua. Terjadi kurang lebih 270 sampai 135 juta tahun yang lalu. Terbagi dalam 4 periode, yaitu periode Perm, periode Trias, periode Jura, dan periode Kreta. Periode Perm itu kurang lebih 270 juta tahun lalu. Cirinya adalah perkembangan banyak macam reptil ganjil, punahnya Trilobita, kehidupan banyak berkurang pada akhir periode. Periode Trias kurang lebih 225 juta tahun yang lalu. Muncul bangsa dinosaurus, reptil terbang, reptil berenang dan mamalia, perkembangan cephalopoda berluas kompleks. Yang ketiga adalah periode Jura, kurang lebih 180 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya itu macam-macam reptil banyak berkembang, mulai muncul burung pertama, mamalia kecil, dan jarang. Periode Kreta diperkirakan kurang lebih 135 juta tahun yang lalu. Cirinya merupakan titik puncak reptil, jumlah besar kerang, terutama tipe tiran, serta penampakan tumbuhan berbunga. Ciri-ciri zaman Mesozoikum berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan semakin beragam, beberapa jenis reptil, amfibi, dan ikan burung mulai muncul. Lalu zaman ini dikuasai oleh binatang besar yang diberi nama dinosaurus. Itu dinosaurus itu pada hidup pada masa Mesozoikum ya. Zaman Cenozoikum dan atau Neozoikum. Itu kurang lebih 60 juta tahun lalu, itu keadaan bumi sudah mulai membaik, cuaca dan iklim semakin stabil dan kehidupan semakin berkembang dengan pesat. Kurang lebih 70 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Neozoikum yaitu berlangsung sekitar 60 juta tahun, keadaan bumi mulai stabil dan membaik, lalu kehidupan berkembang pesat.
Neozoikum terbagi menjadi dua periode, itu periode tersier dan periode kuarter. Periode tersier itu sekitar 70 sampai 10 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya adalah muncul manusia primitif, tumbuhan modern sepanjang zaman, moluska modern, dan permulaan hewan mamalia lainnya. Pada zaman ini, binatang purba yang raksasa mulai berkurang jumlahnya, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan punah karena tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungan yang ganas dan digantikan dengan munculnya binatang yang manis dan lucu, antara lain binatang menyusui, kera, monyet, orang hutan, dan Gigantropus atau manusia kera raksasa. Gigantropus itu ditemukan di Bukit Siwalik di kaki pegunungan Himalaya dan di dekat Simia, India Utara. Ciri-ciri zaman tersier yaitu berkurangnya binatang-binatang besar, munculnya binatang menyusui dan jenis kera. Periode kuarter itu terjadi kurang lebih 60 sampai 2 juta tahun yang lalu, dengan cirinya adalah bangkitnya manusia, punahnya tipe mamalia primitif, dan perkembangan jenis mamalia modern. Ciri lainnya adalah berlangsung 60.000 sampai 20.000 tahun lalu. Mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Sekian saja adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, pembelajaran kita pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.